I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Indonesia memiliki potensi kekayaan alam beraneka ragam, baik yang ada di darat maupun di laut. Setiap wilayah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam berbeda-beda. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar lebih sejahtera. Klasifikasi sumber daya alam ada 3. Yang pertama berdasarkan potensi, yang kedua berdasarkan jenis, dan yang ketiga berdasarkan sifat. Sumber daya alam berdasarkan potensi terbagi lagi menjadi 5, yaitu yang pertama materi, 2 hayati, 3 waktu, 4 energi, dan 5 ruang. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, contohnya batu, kayu, dan serat kapas. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang ketiga yaitu sumber daya alam waktu. Waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapatkan pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Yang keempat, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, contohnya minyak bumi, gas bumi, sinar matahari, dan air terjun. Yang kelima yaitu sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup. Makin besar kenaikan jumlah produk, sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh, contohnya permainan dan tempat tinggal. Adapun berdasarkan jenis, sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup. Sumber daya alam berupa tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam hayati, sedangkan sumber daya alam berupa hewan disebut sumber daya alam hewani. Sumber daya alam abiotik disebut juga sumber daya alam berupa benda-benda mati. Contoh sumber daya alam biotik yaitu hewani dan nabati. Contoh sumber daya alam abiotik yaitu tambang, air, dan tanah. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui terbagi lagi menjadi 2, yaitu pembaruan dengan adanya produksi dan pembaruan dengan adanya siklus. Pembaruan dengan adanya produksi perubahan ini terbagi pada sumber daya alam hayati seperti hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam ini dapat ditingkatkan dari keanekaragamannya. Sedangkan pembaruan dengan adanya siklus, beberapa sumber daya alam misalnya air dan udara terjadi proses yang melingkar membentuk siklus. Dengan demikian selalu terjadi perubahan. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statis karena tidak ada penambahan pembentukan sangat lambat. Contohnya bahan mineral, minyak tanah, gas bumi, batu bara, barang tambang, dan sumber daya fosil lainnya.